negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Dia nggak ada lagi apa-apa. Hancur semua. Sekarang Setiap hari ya kami makan mengharap ada orang mengasih bantuan, Om. Warahmatullahi taala wabarakatuh. So 3 bulan kita berlepas ke Aceh, Bandar Aceh. Kita membawa sumbangan dana yang telah pun anda kirimkan. Bu, Assalamualaikum. Mau pulang? Dibagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mak. Boleh, Mak ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Terjumpa lagi ya. Terima kasih banyak ya. Aduh, jangan sedih. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dan juga detik ini juga kita didapatkan informasi yang sangat sungguh mengejutkan dan mengguncang dunia. Pemimpin kita Prabowo Subianto menginformasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, menurut hasil survei beliau, rakyat yang paling bahagia yaitu rakyat Indonesia. Waduh. Maksudnya bahagia gimana ini? Bahagia karena keterbiasaan kelaparan atau bahagia karena udah terbiasa sebab tekanan? Atau macam mana ini pemimpin kita? Lagian mendapatkan informasi dari mana sih? Kita tengok dulu videonya. Baru saja keluar Ya. sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Waduh. Kita tepuk tangan dulu, geng, biar senang pemimpin kita ya. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Wah. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Iya, Membingungkan bangsa-bangsa lain. Iya, membingungkan. Dan juga iya, memang membingungkan bangsa-bangsa lain, Pak. Orang luar negara, orang negara yang maju-maju itu pening, Pak. Bingung dengan pernyataan rakyat Indonesia ketika ditanya hasil survei mengatakan rakyat Indonesia yang paling bahagia. Waduh. Kalau survei itu langsung kepada rakyat aja, Pak. Dan kita, misal pun ada rakyat yang mengatakan bahagia, itu bukan sejujurnya, Pak. Tapi karena keterbiasaan, jalan satu-satunya ya harus bersyukur. Memang banyak bersyukur, lalu kita boleh mengatakan bahagia.
Aduh, Bapak. Aduh, Bapak dari survei dari mana ini, Pak? Dari segi kehidupan aja, Pak ya. Kalau kita melirik dengan negara jiran, kita ambil contoh yang paling simpel aja, Pak ya. Misalnya kita kerja di Indonesia pukul 6 sampai pukul 4 ataupun pukul 5 petang, mendapatkan gaji 100.000 rupiah. Sama di Malaysia sebagai pekerja bangunan, pagi sampai petang, bahkan tak sampai pukul 4 di sana itu sudah mendapatkan 100 ringgit Malaysia. Kita anggap sama saja, sama-sama 100. Cuman beda 100 ringgit dengan 100.000 rupiah. Ketika kita belikan dengan beras di Indonesia baru mendapatkan berapa kilo itu? 1 kilo aja udah 15.000. Baru mendapatkan berapa kilo itu kan? 100.000 rupiah. Sedangkan di Malaysia satu bag berukuran 10 kilo itu hanya 28 sampai 30 kilo. Beratnya seperti itu, Pak. Kalau kita bandingkan lagi yang paling simpel dengan minyak petrol ataupun bahan bakar minyak BBM. Di Indonesia mendapatkan gaji 100.000 rupiah. Kita belikan BBM hanya mendapatkan 10 liter. Liter di Indonesia 10.000, harga subsidi pertalite RON 92. Kalau di Malaysia RON 97, harganya berapa? 2 ringgit lebih aja, tak sampai 3 ringgit. 100 ringgit ya, 100 ringgit dibelikan minyak di sana berapa liter? Banyak, boleh mandi minyak di sana, Pak. Aduh, Bapak. Lagi-lagi bantuan di negaranya sendiri, ya, bencana alam di Aceh dan Sumatera. Di sana itu masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang menangis. Siapa yang membantu? NGO Malaysia yang merasa kasihan. Apakah rakyat di sana itu kalau ditanya masih mengatakan bahagia? Bahagia karena bersyukur, Pak. Kalau pada faktanya kebutuhan di sana itu masih dengan kekurangan, kehilangan rumah, harta, semuanya. Bahkan pernyataan Bapak, ya, pernyataan beliau, mohon maaf Pak ya kalau saya lancang, disetit ataupun diulas oleh seorang PKW Malaysia, Pak, dan juga disindir oleh bule-bule Indonesia. Ya, tengok dulu videonya. Kata Pak Prabowo, orang Indonesia paling bahagia sedunia. Setuju nggak? Saya setuju. Setuju ya? Saya setuju banget ya, setuju banget Pak ya. Apa yang tidak bisa dilakukan di negara orang, di negara kita bisa, Pak. Contohnya ya, anak-anak sekolah Pak ya, belum ada SIM bisa bawa motor Pak, secara terang-terangan pakai seragam sekolah. Ya. Dan itu memang masih kekal ada di negara kita yang sangat membahagiakan ini ya. Terus kalau kita mau pergi kemana-mana, pariwisata, menikmati keindahan alam ya, kita merasakan kebahagiaan. Ada juga orang yang mau numpang kebahagiaan, muncullah Kang Pungli di mana-mana. Tanpa juga kalau di negara orang mau nggak bisa kayak gitu Pak. Di penjara kalau di negara orang mau pungutan liar kayak gitu kan. Terus kalau kita bawa kendaraan parkir ya, tiba-tiba ada yang jual karcis Pak ya. Malahan ada yang nggak pakai karcis ya, nggak tahu dari mana datangnya, prit ya. Kadang 2.000, kadang 5.000, kadang 10.000 ya gitu. Bahagia bener jadi orang Indonesia itu. Bahagia bener ya. Terus ya Pak ya, kalau kita beli lahan ya, kalau kita beli tanah luas ya, kita mah bebas mau ngapain aja, termasuk nanam kelapa sawit Pak. Kelapa sawit terus mah barang mah kebanjiran ya Pak ya. Bahagia bener jadi orang Indonesia itu, ya kan? Yang penting mah kita mah ada tanah, terserah kita mau nanam apa aja gitu kan. Sampai hutan-hutan digundulin Pak sama orang tuh ya Pak ya, suka-suka dia aja. Barang mah banjir Pak, ya kan? Terus Pak ya, bahagia bener jadi orang Indonesia itu karena apa? Kita orang bisa ngewarung di mana-mana, ya. Yang hal ini tidak terjadi di negara orang Pak. Kita mah di negara orang mah kayak gitu mah, didenda Pak, nggak bisa, harus minta perizinan walaupun warung kecil sekalipun Pak ya. Makanya di orang itu tempatnya ya tersusun rapih negara di orang itu ya Pak ya. Kalau di negara kita mah
Yang penting mah kita mah ada tanah, buka aja warung di mana-mana, nemplok di sana, nemplok sini, malahan trotoar bisa disewain Pak. Ih, bahagia bener Anjay. di Indonesia tuh tahu. Apalagi kalau jualan agama Pak ya. Waduh, Wah, waduh, keras waduh. kalau jualan agama Pak. Lagi Ya, bahaya tambah ini ya banyak yang kayaknya. beli itu kalau jualan agama ya kan Pak ya. Malah baru-baru ini Pak ya, tiba-tiba Pak ya, bisa tiba-tiba tanpa ada sertifikasi daripada Kementerian Agama bisa jadi ustadz Pak ya. Ngaku-ngaku lagi bisa Pak ngomong bahasa semut Pak. Ujung-ujungnya nggak ada itu negara Keren Arab nih, aja geng. nggak ada yang bisa bahasa semut Pak. Dia bisa bahasa semut Pak ya. Waduh, ini betul-betul membahagiakan tau Pak. Karena apa? Karena bisa suka-suka jadi ustadz ya Pak ya. Bisa suka-suka jadi penceramah ya, tanpa adanya tindakan keras daripada Kementerian Agama kita Pak. Bebas pokoknya mah, kita tuh hidup kita tuh bebas, hidup kita tuh bahagia ya Pak ya. Aduh, pokoknya mah sampai ke malaikat Jibril aja bisa ditelepon Pak ya. Itu malah ditanggap Pak, ditanggap. Itu jadi membahagiakannya kan. Kalau di negara orang nggak bisa Pak, ceramah agama, nggak bisa main-main ya. Itu diselidikin dulu sertifikatnya ya, orangnya kelulusan apa, ngajinya sampai mana, itu harus ada dicek sama Kementerian Agamanya Pak. Di negara kita mah bebas. Itu lihat Mbah Gufron Pak, bahagia nggak kan? Indonesia sering kena bencana kan? Tapi kenapa peringatannya hampir selalu telat? Pas kejadian, responsnya juga terlihat lambat. Yang gerak duluan malah masyarakat, baik itu donasi, relawan, dan bantuan lainnya. Apa ini masalah koordinasi? Atau infrastruktur yang rusak? Atau jangan-jangan nggak ada anggaran? Padahal negara ini rawan bencana, tapi yang paling siap justru warganya. Nggak ada lagi apa-apa. Nih, buka mata Pak Presiden. Sekarang di mana tinggal? Di seberang Tempat siapa? ada mamanya. Menyewa tanah, sewa rumah gitu ya. Tempat saudara bukan? Tempat kita. Sekarang nggak sekolah lagi, karena libur ya. Tanggal 5 nanti sudah masuk. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Tahun depan dah SMP. Kejadian adik di mana? Di sana di tempat pengungsian. Udah ngungsian. Amaman terjebak sini sama kangkang. Mana masih sehat pas kejadiannya? Ya, Nah, satu sendapan ada lagi. Setiap hari ya kami makan mengharap ada orang mengasih bantuan Om. Kejadiannya itu subuh Om, sekitar habis jam-jam orang sholat subuh. Waktu itu saya lagi sholat subuh kan Om. Nah terus tiba-tiba kok kayak ada guncangan gitu, sekitar jam 5. Terus kami tengok di luar, air udah mulai masuk begitu kami buka pintu. Pas kejadian itu, kami nih segera membangunkan saudara kami yang di samping rumah untuk mengevakuasi nenek terlebih dahulu, baru barang-barang. Rupanya air semakin tinggi, tidak sempat selamatkan semua barang-barangnya. Jadinya hanya barang tersisa aja yang bisa kita selamatkan Om. Orang kelaparan di dalam bus, kebanyakan. Makannya itu waktu itu belum ada makanan, terpaksa nerobos Indomaret Om. Ini baru dua kali daripada ini ya. Ini ibu bahasa dari Malaysia nih. Iya dari Malaysia. Untuk Aceh. Udah dapat kematian ya. Iya. Terima kasih. Sama, udah makan Bu. Iya. Ini
kuahnya. Ya, ini kuah karinya. Masya Allah. Ini dagingnya. Ya, ini Masya Allah. Berapa banyak masak lagi? Bu banyak. Berapa kilo? Banyak. Berapa kilo daging tadi? Tadi nggak ada saya, Bu. Bu, Assalamualaikum. Mau pulang? Dibagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mak. Boleh, Mak ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Terjumpa lagi ya. Makasih banyak ya. Aduh, janganlah sedih. Kau buat aku sedih lah. Sama-sama. Saya selalu ya. Bye. Datang lagi ya. Makasih. Bye. Makasih Bang ya. Bye. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Inilah kondisi saat ini rumah kami yang beralamat di Gang Bengkel, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Inilah kondisi rumah kami saat ini. Walaupun banjir bandang Aceh Sumatera itu udah sebulan yang lalu, tapi kondisi perumahan kami masih seperti ini. Masih penuh dengan lumpur. Jadi jangankan untuk bisa tinggal di rumah lagi, untuk lihat rumah bersih aja belum bisa. Masih seperti ini. Ini sebenarnya pakai sepatu pacu atau sepatu boot ya, tapi tetap masuk lumpurnya ke dalam. Jadi fungsi sepatu pacu atau sepatu boot ini bukan untuk biar kaki nggak kena lumpur, tapi biar terhindar kaki dari hal-hal yang tajam. Ini air pump PDAM juga belum hidup. Udah sebulan lebih, tapi air PDAM yang ada di Aceh Tamiang sampai saat ini belum bisa dihidupkan. Belum bisa hidup. Jadi gimana kami membersihkan rumah kami kalau misalkan air bersih atau PDAM di Aceh Tamiang itu nggak bisa hidup. Seperti ini di dalam rumahnya seperti ini. Sebenarnya kami itu udah nggak betah ya, fungsi pengen di rumah sendiri, pengen tidur di rumah sendiri, tapi kalau kondisinya seperti ini, gimana mau dibersihkan? Lumpur yang di luar sama di dalam aja masih seperti ini. Ini teras, ini seperti ini. Ini guys, seperti ini. Kalian bisa bayangkan yang katanya Aceh Tamiang itu baik-baik saja, nggak berlumpur, itu semua bohong ya guys, karena kenyataannya seperti ini. Jadi tolong yang bisa membantu kami buat bersih-bersih seperti ini, boleh silakan membantu, karena memang kami membutuhkan relawan untuk bisa membersihkan rumah kami. Karena kalau kita bayar orang sebenarnya bisa aja ya guys, tapi semua itu butuh biaya. Kita sekarang lagi kena musibah, jadi kalau untuk biaya buat bersihkan rumah itu sekitaran 4-5 juta, ataupun bukan 45, maksudnya 4 juta atau 5 juta atau lebih dari itu. Jadi kita nggak punya uang, hanya kita tetap bertahan seperti ini. Oke guys, pokoknya itu aja. Oh itu banyak kain yang udah dikeluarkan, tapi belum bisa kita bersihkan karena kendala di air bersih. Bagaimana kita mau membersihkan membersihkan kain sementara airnya tidak ada. Nah, selesai membersihkan, mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tadi, kita juga membersihkan tangannya di sini guys. Di sini, di dalam kolam ikan ini. Syukurnya depan rumah kami itu ada kolam ikan yang lumpurnya udah kami buang, jadi air hujan itu tertampung di sini. Jadi bisa untuk menyuci tangan kami bekas lumpur
mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah tadi. Oke guys, itu aja. Pokoknya seperti inilah perumahan kami itu, seperti apa ya, kampung mati, nggak ada penghuninya, masih berlumpur semua soalnya. Cukup memorinya. Dadah, kami udah ada rumah. Buat ibu-ibu semua, saya sudah siapkan juga. Ini adalah panel surya. Kampung ini listrik nggak ada kan? Ya. Kampung ini namanya apa? Kalasegi. Kampung Kalasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. InsyaAllah selepas ini di kampung ini semuanya ada listrik. Amin. Oh, Masya Allah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. So 3 bulan kita berlepas ke Aceh, Bandar Aceh. Kita membawa sumbangan dana yang telah pun anda kirimkan sebanyak RM30,000. Kita tukar kepada rupiah. Telah pun kita bayar untuk deposit barangan dan sebagainya. Kita akan bayar cash untuk pembelian barangan dapur untuk 250 keluarga. 300 keluarga dapatlah. So, another 250 keluarga kita nak minta bantu. Kita masih lagi mengumpul dana dan kita akan terus sampaikan sebab pembelian dibuat di Aceh untuk kita agihkan kepada masyarakat Aceh mangsa banjir yang terkesan dengan bencana ini. So anyway, terima kasih banyak-banyak atas semangat anda dan mudah-mudahan Allah berkati apa usaha yang telah kita laksanakan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya. Kemudian jom sini. Kemudian kita ada bagi apa lagi? Kita ada bagi ini ubat gigi, berus gigi. Kita ada bagi minyak cakapak, kain batik, kain pelikat. Kemudian kita ada bagi selimut. Kita ada bagi toto, ni toto tu. Ni kita ada bagi selimut, kita ada bagi toto, kita ada bagi bantal. Okey, lengkap insya-Allah. Susu pun ada sini susu. Okey, tu susu kita. Tu susu kita. Susu 1 hingga 3 tahun dan juga susu 4 hingga 7 tahun. Alright. Ya, ni yang belum masuk apa-apa je. Simut. Tutup kat sini. Tak kat sini. Yes, angkat semua dia kat sini. Saya pakai here. Ya, ini dah dah dulu. Semua dah. Teruntuk Indonesia, sepatutnya kita ini malu ini di saat rakyat kita tengah kesusahan, tapi NGO Malaysia yang bergerak, relawan Malaysia, bahkan masyarakat Malaysia, influencer Malaysia, semuanya bersatu. Mantan Perdana Menteri Malaysia juga menyarankan masyarakatnya untuk fokus membantu Indonesia. Tapi apa pengakuan pemimpin kita? Pemimpin kita mengatakan kita tak butuh bantuan warga asing. Kita rakyat semua, seluruh rakyat Indonesia bahagia. Dan astagfirullahaladzim. Tak apalah, pemimpin kita mau cakap apalah. Entah nanti Indonesia ini mau jadi apa juga. Kita hanya boleh bertahan hidup karena perjuangan kita masing-masing. Kita tak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari negara. Dan apalah daya kalau rakyat maju ini yang membantu malahan orang luar negara.
Masya Allah. Saya doakan saja semoga NGO Malaysia dan juga relawan-relawan Malaysia sekaligus seluruh rakyat Malaysia yang ikut berdonasi ataupun ikut mendoakan warga kami yang berada di Aceh. Saya inginkan korang semua mendapatkan barokah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dimurahkan rezekinya, diselamatkan di dunia dan juga akhirat. Mohon maaf Pak ya, bukan saya mengkritik ataupun memburuk-burukkan Bapak Prabowo ya. Kami tahu undang-undang di Indonesia itu tak boleh memburukkan pemimpin. Saya tak memburukkan Pak. Saya hanya memberikan suara dari masyarakat kecil. Cobalah kalau survei itu tanya aja langsung kepada masyarakatnya, jangan tanya kepada pejabat, jangan tanya kepada politik, tapi tanya kepada masyarakatnya yang melakukan apa di orang jadi. Kalau macam ini dah dianggap bahagia, meskipun sederhana tapi hidupnya bahagia. Wow. Keren. Indonesia memang terbaik.